Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik semuanya dan Bu Anissa. Saya mohon izin untuk mengajari adik-adik di bab terakhir ini, di bab koordinat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, supaya diberikan kemudahan di dalam proses pembelajaran. Berdoa saya hantarkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Mbak izin share screen dulu ya. Nah, adik-adik semuanya masih ingat nggak nih koordinat kartesius? Bu Nisa, pertemuan kemarin-kemarin kan sudah membahas nih tentang koordinat kartesius. Tipis-tipis. Ada yang masih ingat nggak tentang koordinat kartesius? Boleh yuk unmic, siapa yang masih ingat? Gimana? Udah lupa ya? Ya udah nggak apa-apa. Mbak lanjut ya. Jadi pada pembelajaran pagi hari ini kita akan membahas 5 hal tentang koordinat kartesius. Apa saja itu? Yang pertama adalah bidang koordinat kartesius. Yang kedua kedudukan titik terhadap titik asal. Titik asal itu 0,0. Kemudian kedudukan relatif titik terhadap titik. Jadi kedudukan titik satu dengan titik yang lainnya. Nah, titik yang lainnya ini disebut atau titik A, B. Nah, kemudian yang keempat yaitu jarak antara dua titik. Dan yang terakhir itu kedudukan garis terhadap garis sumbu. Kedudukan garis terhadap garis sumbu ini dibagi lagi menjadi 3, sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Selamat pagi, De Alifa, langsung menyesuaikan aja ya, ini baru dimulai juga kok. Kemudian, bidang kartesius. Bidang kartesius itu ini, bidang kartesius. Nah, dibagi menjadi 2 sumbu atau terdapat 2 sumbu. Apa aja itu, Mbak? Ada sumbu X dan juga sumbu Y. Sumbu X itu adalah sumbu yang mendatar. Nah, kalau sumbu Y itu sumbu yang tegak. Sumbu X, sumbu Y. Sumbu X itu sumbu mendatar atau bisa juga disebut apsis. Nah, kalau sumbu Y itu dia yang tegak, bisa juga disebut ordinat. Jadi sumbu X itu yang mendatar atau apsis, sumbu Y itu yang tegak atau ordinat. Misalnya ini ada contoh, di sini kan ada hotel, bank, kantor pos, sekolah, dan pasar. Nah, ini juga bisa ditentukan posisinya masing-masing di bidang kartesius. Misalnya hotel di sini terletak pada koordinat C, 5. Kalau di bidang kartesius itu penulisannya itu X, Y. X dulu yang ditulis, nih sumbu X-nya, terus koma sumbu Y-nya. Kalau di abjad kan juga yang dimulai kan X dulu, nah jadi gampang ingat-ingatnya gitu. X dulu baru Y, jadi sumbu X dulu, koma sumbu Y. Sumbu X-nya hotel ada di mana? Ada di C. C, koma, ada di 5 sumbu Y-nya, berarti C, 5. Kemudian untuk sekolah sumbu X-nya yang mana? Yang C. Terus sumbu Y-nya 9, berarti C, 9. C, 9. Selamat pagi, Syifa. Oh, belum masuk ya? Menyesuaikan aja ya yang baru masuk. Kemudian, misalnya bank. Bank itu sumbu X-nya ada di F, sumbu Y-nya ada di 5. Berarti X, Y, F, 5. Gitu.
Sampai sini ada yang masih kurang paham atau Mbak ngejelasinnya kecepatan? Gimana adik-adik? Kecepatan atau segitu cukup? Gimana? Enggak kecepatan ya? Enggak. Enggak, oke. Buat Dek Sera mengikuti aja ya, ini juga baru awal. Nanti materinya di-share sama nanti ada rekaman Google Meet-nya juga. Iya. Selamat pagi, Dek Rizal. Menyesuaikan aja ya, ini baru mulai juga. Lalu kita lanjut ya. Bidang kartesius, Mbak ulangi lagi. Sumbu X itu sumbu yang mendatar. Atau bisa juga disebut absis. Kalau sumbu Y itu sumbu yang tegak. Bisa juga disebut ordinat. Cara membacanya, X, Y. X dulu, baru Y dulu. Jangan kebalik. Lalu selanjutnya, nih, letak suatu titik dari terhadap titik acuan adalah jika ke kanan itu positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Ke kanan itu positif, ke kiri negatif, kalau ke atas juga positif, ke bawah juga negatif. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Selamat pagi, Dek Nova. Mengikuti aja ya, ini masih awal juga. Adik-adik cukup ngafalin satu aja, mau ke kanan atau ke kiri, mau ke atas atau ke bawah. Nanti yang lainnya menyesuaikan. Misalnya ke kanan positif. Berarti adik-adik cukup ngafalin ke kanan positif, berarti lawannya kanan apa Mbak? Kiri, berarti kiri negatif. Terus yang sembunyinya ke atas positif, berarti lawannya ke bawah kan? Ke bawah berarti negatif. Sebaliknya juga boleh. Ke kiri negatif, berarti lawannya apa? Kalau ke kanan dia positif. Terus yang sumbu Y ke bawah negatif, lawannya apa? Ke atas, berarti positif. Gitu ya. Jadi cukup dihafalin satu aja nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak kalau misalnya nggak bisa ngafalin ke kanan, ke kanan, kiri, dan daripada bingung gitu. Nah ini posisi ini, letak suatu titik ini bisa dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1 di sini letaknya, di mana nilainya itu positif, positif. Jadi X, Y-nya itu positif semua. Positif, positif. Nah, kalau kuadran 2 itu, X-nya negatif, Y-nya positif. Nih, kuadran 1 positif semua, kuadran 2-nya negatif, X-nya, Y-nya positif. Berarti min X, Y. Terus yang kuadran 3, letaknya di sini, di pojok sini. Nah, ini kan berlawanan sama kuadran 1. Kalau kuadran 1 positif semuanya, berarti kuadran 3 itu negatif semuanya. Min X, min Y. Absis sama ordinatnya itu sama-sama negatif. Nah, Mbak ingetin lagi, absis itu sumbu X, kalau ordinat itu sumbu Y. Halo Fahma, menyesuaikan aja ya. Kemudian yang kuadran 4 ini juga kebalikannya kuadran 2. Di kuadran 2 tadi yang negatif X-nya, yang positif Y-nya, kalau di sini yang negatif Y, yang positif X. Jadi kebalikannya, 2 sama 4, 1 sama 3. Tapi kalau di kuadran 4 ini, yang negatif, yang positif X ditulis di depan, yang negatif Y ditulis di belakang. Kalau di kuadran 2, yang negatif X ditulis di depan, yang positif Y ditulis di belakang. Pokoknya selalu ingat-ingat kalau koordinat itu X, Y, X yang di depan, Y-nya yang di belakang. Kemudian ada 2 titik acuan, titik asal itu yang ini nih. Oh ini titik O ini 0,0 titik asal dan titik A, B. Misalnya di sini ada titik, berarti titik A, B di sini. Misalnya di sini ada titik, berarti bisa jadi titik A, B-nya di sini. Jadi titik A, B itu tidak pasti seperti titik asal atau titik O. Kalau titik O atau titik asal itu di sini 0,0 gitu.
Adik-adik biar mudah ingatnya, O sama 0 kan nggak beda nih bentuknya. Jadi diingat-ingat, misalnya di sini ada huruf O, berarti di sini titik 0,0. Permulaannya dari 1, permulaan dari semua sumbunya ini. Di sini kan berarti 0 gitu. Sampai sini ada yang kurang paham atau Mbak kecepatan ngejelasinnya? Boleh diketik aja di chat. Nggak apa-apa. Atau ada yang ingin bertanya? Sudah paham, Kak. Oke, terima kasih Dek Safira. Dek Rizal, Sama-sama. udah paham belum? Bisa mengikuti penjelasannya? Halo, Dek Rizal, masih di situ kan? Oke, mungkin Dek Rizalnya lagi ke kamar mandi atau kemana. Jadi kita lanjut aja ya. Kemudian, selanjutnya adalah kedudukan titik terhadap titik asal. Nah, titik asal tadi masih ingat kan di sini 0,0 titik asal. Halo Dek Sando, menyesuaikan aja ya. Nah, kemudian ini ada tabel, masih ada yang kosong. Nah, kita mencoba untuk melengkapinya. Kedudukan titik terhadap titik asal. Titik asalnya di sini, titik O, 0,0. Misalnya yang titik A di sini. Nah, kedudukan atau posisi titik A ini terhadap titik 0, gimana koordinatnya? Nah, di sini ada keterangannya biar mempermudah adik-adik untuk memahaminya. Titik A di sini, kita lihat dari sini. Titik O di sini, titik A di sini. 1, 2. Berarti kan 2 satuan ke kiri. 2 satuan ke kiri. Ini merupakan sumbu X, berarti ditulis di depan. Berarti 1, 2. Min 2. Min 2 kenapa? Karena dia ke kiri. Ke kiri tadi kan berarti negatif. Kalau ke kanan itu positif. Kemudian A di sini, O di sini. Ke atasnya berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sumbu Y-nya 5. Min 2, 5. Jadinya titik A terhadap kedudukan titik A terhadap titik O seperti itu. Halo Dek Reno, menyesuaikan aja ya. Nah, kemudian sekarang yang B. Yang B ini, B-nya kan di sini nih, di sini B. Terus posisi titik B ini terhadap titik O, gimana Mbak cara nentuinnya? Gampang. Adik-adik lihat dulu nih sumbu X-nya. Sumbu X-nya. B kan di sini. Berarti ini lurus ke bawah, seperti ini. Nah, lurus ke samping, seperti ini. Ini biar mempermudah untuk menemukan titiknya, gitu. Ke bawahnya ke angka 3. 1, 2, 3. Berarti sumbu X-nya itu 3. 3 satuan ke kanan. Ke kanan. Berarti di sini 3. Koma. Yang sumbu Y-nya, titik B di sini. Titik O di sini. Ke atas. 4. Berarti 3,4 gitu. Terus yang titik C, titik D, dan titik E juga sama. Misalnya kita ambil titik E, kan ini ke sini, min 2, ke sini min 1. Berarti yang X dulu, min 2, koma, ke bawahnya min 1, Y-nya min 1, berarti min 1, gitu. Nah, kemudian kedudukan relatif terhadap titik A, B. Ini terhadap suatu titik. Sama kayak yang tadi, posisi titik terhadap titik C. Nah, ini
kita ambilnya titik C. Kalau yang tadi kan titik O di sini, sekarang titik C di sini. Sekarang yang jadi acuan itu titik C, ya. Yang jadi acuan sekarang titik C, bukan lagi titik O. Titik C di sini. Misalnya yang A, titik A di mana? Di sini. A, C di sini. Ini. Ya kan, biar mempermudah. Nah, yang mendatar dulu, tadi absis atau sumbu X. Berapa satuan ke titik C? 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Berarti min 3. Cara ngitungnya itu dari titik acuannya, bukan dari titik A-nya. Titik acuannya kan berarti C, berarti ke kiri, bukan dari titik A terus ke kanan. 1, 2, 3, tapi ke kiri Mbak, jadinya negatif. Ya benar, jadi negatif 3. Terus titik C ke A, itu kan naik ya, naik berapa? Naik 3, 1, 2, 3. Berarti 3 satuan ke atas, berarti 3,3 gitu. Misalnya titik E. Titik E di mana? Di sini. Gini. Gini misalnya, biar mudah. Nah, titik C di sini, titik E di sini. Yang mendatar dulu. Mendatar kan berarti ini. Dari sini ke sini. 1, 2, 3. Ke kiri, berarti min 3. Terus, titik C di sini, titik E di sini yang tegak. 1, 2, 3. Berarti 3. Jadi sama min 3,3 gitu. Nah, ini rumusnya posisi relatif titik atau bisa juga disebut L relatif X, Y terhadap titik A, B sama dengan L relatif X min A, Y min B. Gitu. Lanjut yang ini. Membaca titik B dari O dan C. Ada yang bisa membantu Mbak untuk menjawab nggak? Menjawab membaca titik B dari titik O dan C. Gimana nih adik-adik nih? Ada yang bisa membantu? Nih, titik B dari titik terhadap titik O. Gimana atau kurang jelas penjelasannya? Atau kecepatan? Gimana? Dek Putri bisa membantu untuk menjawab? Halo. Saya mau coba jawab, Kak. Oke, Dek Safira. Itu tadi di mana, Kak? Titik apa? Titik B, posisi titik B terhadap titik O. Yang sumbu X-nya 3, sumbu Y 4. 3,4. Iya, benar. Sumbu X-nya 3, sumbu Y-nya 4 ya. Berarti Dek Safira sudah cukup jelas ya? Sudah. Oke. Lalu lanjut yang ini. Tadi soalnya sekarang posisi titik B terhadap titik C. Ada yang mau menjawab lagi? Seperti Dek Safira menjawab tadi? Yuk, siapa yuk? Atau lewat chat juga bisa. Misalnya udah punya jawaban tapi malu atau sinyalnya nggak kuat untuk on mic, nggak apa-apa lewat chat aja. Langsung aja misalnya 2,1 Mbak atau berapa gitu. Terima kasih ya Dek Safira sudah membantu menjawab tadi. Sama-sama. Yuk, Mas Naufal mau menjawab?
Yuk nih mas-masnya ini diam semua nih. Atau putus-putus ya suaranya ya. Sinyalnya kurang bagus mungkin. Yuk coba mas-masnya nih. Tadi kan sudah yang Putri, sekarang coba yang Putra untuk menjawab. Mbak pengen tahu yang dijelasin Mbak ini udah jelas belum? Kalau misalnya nanti nggak ada yang jawab, bisa jadi kan penjelasan Mbak ini kecepatan atau kurang jelas. Nah, daripada adik-adik nanti malah bingung kan ke depannya. Nah, mending sekarang eh, tanya aja. Kalau misalnya belum bisa jawab, saya kurang paham Mbak di bagian sini. Oke, kita ulang lagi. Gimana? Ada yang mau menjawab? Salah nggak apa-apa, nggak bakal dimarahin. Nggak apa-apa. Yuk, ada nggak? Kak Kita, Nabil, iya, Kak Nabil bentar ya, instruksi ya. iya. Itu nanti kalau seandainya yang berani jawab benar salah dikasih tanda ya Kak. Nanti dapat poin plus mereka. Oke, siap Bu Nisa. Nah nih, dapat instruksi dari Bu Nisa nih, yuk. Berarti Dek Safira, oh Mbak soalnya, oh ya, soalnya yang ini Dek Naufal ya. Ini soalnya yang ini. Jadi soalnya itu kita menentukan membaca titik B dari titik O dan titik C. Yang tadi titik O-nya kan udah dijawab sama Dek Safira. Nah sekarang Dek Naufal bisa menjawab posisi titik B terhadap titik C. Ini yang ini. Nih, posisi titik B terhadap titik C. Oke, sembari menunggu Dek Naufal untuk Mbak, Oh ya, titik B dan titik 4. Titik B sama dengan 3,4. titik B ini sama dengan 3,4. Coba kita analisis ya jawabannya Dek Naufal. Titik B di sini, titik C di mana? Di sini. Nah, kita bikin kayak gini supaya lebih gampang. Bikin kotak, tapi nggak bikin juga nggak apa-apa. Ini biar lebih mudah aja. Nah, titik B di sini, titik C di sini. Tadi caranya ngitung dari titik mana? Titik C. B di sini, C di sini. Ini 1, 2. Berarti 2 satuan ke kanan. Nah, terus ke atasnya 1, 2. 2 satuan ke atas. Berarti jawabannya X, Y-nya 2,2 gitu. Nggak apa-apa. Dek Naufal tadi mungkin ngiranya itu dari sini. Iya, Dek Naufal ya? Mungkin dikiranya dari titik asalnya itu titik O ya? Nah, mungkin dikiranya Dek Naufal dari titik O. Kalau misalnya pertanyaannya dari titik O, itu benar jawabannya 3,4. 3,4. Begitu, benar. Terima kasih ya Dek Naufal sudah menjawab, sudah berani menjawab. Walaupun masih ada salah sedikit, nggak apa-apa, itu cuman kurang teliti aja. Kita give applause untuk Dek Safira dan Dek Naufal yang sudah berani menjawab. Ditunggu ya pertemuan berikutnya teman-teman semuanya selain Dek Naufal dan Dek Safira untuk menjawab. Kemudian materi selanjutnya yaitu jarak antara dua titik. Jarak antara dua titik. Nah, jarak antara dua titik ini bisa dihitung menggunakan rumus ini. Jarak sama dengan akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Halo Dek Rizky, menyesuaikan ya. Nanti materinya sama rekaman Google Meet ini bakalan Mbak share di grup. Nah, jarak antara dua titik. Ada rumusnya ini. Akar
dalam kurung X2 min X1 kuadrat ditambah dalam kurung Y2 min Y1 kuadrat. Ini adik-adik harus hafal ya. Nanti kalau misalnya ada soal biar nggak bingung, loh rumusnya mana nih? Rumusnya apa nih? Kayak gitu. Ini nggak panjang kok, segini aja nggak panjang. Nah lanjut, langsung ke contoh soalnya ya, biar lebih mudah. Nah ini contohnya misalnya jarak antara titik A dan titik B. Titik A tadi di mana? Di sini. Titik A di sini. Berapa koma berapa? 1, 2, min 2, koma 5. Y-nya 5, X-nya min 2. X-nya kenapa min 2, Mbak? Karena dia ke kiri. Ke kiri berarti negatif. Berarti X1, Y1, A sama A dalam kurung min 2, 5. Ini letak koordinatnya titik A. Kemudian titik B itu jadi X2, Y2. B-nya yang mana? Di sini. Ya, yang dibilang Dek Naufal tadi. Benar, 3,4. Nah, 3,4. Loh, kenapa nggak ada negatifnya, Mbak? Karena dia posisinya itu ke kanan sama ke atas. Jadi tidak ada yang negatif, adanya positif semuanya. Gitu ya, jangan lupa tadi posisi ordinatnya. Misalnya nanti di soal tidak ada angka, nah adik-adik bisa memakai acuan kalau ke kanan itu positif, berarti ke kiri kebalikannya negatif. Ke atas itu positif, berarti kebalikannya ke bawah itu negatif gitu. Tinggal dimasukin rumusnya yang tadi. Rumusnya apa? X2 min X1 kuadrat. Jangan lupa di dalam kurung, karena di grup ini ada yang lupa nih ngerjain nggak pakai kurung, terus dikoreksi sama Bu Anissa. Jangan lupa Mas Mbak pakai kurung ya, karena nanti ini mempengaruhi hasil akhirnya kalau nggak pakai kurung, gitu ya. X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Nah ini adik-adik boleh biar gampang hafalinnya, hafalin ini XY-nya aja. Misalnya X kuadrat min Y kuadrat, tapi X-nya ini X2 min X1, Y-nya ini Y2 min Y1 gitu. Atau mau dihafalin panjang juga nggak apa-apa. Yang di depan itu yang 2, terus dikurangi yang 1. Jangan lupa, jangan sampai kebalik yang 1 terus dikurangi 2. Jangan lupa juga setiap X dan X ini di dalam kurung, dikasih kurung ya. Jangan salah juga ngasih kurungnya. Jangan X1 ditambah Y2-nya dalam kurung, enggak. Tapi sama-sama X. Sama-sama X itu dikasih kurung, sama-sama Y dikasih kurung, baru dijumlahkan gitu. Nah, jarak titik A-nya tadi, jarak titik AB, ini kan berarti X2-nya ini milik yang B. X2 milik yang B. Berapa? 3, X1-nya ini milik A, min 2. Jangan salah juga, harus teliti. Kalau di sini koordinatnya itu min 2, di sini tetap ditulis min 2. Di dalam kurung, dikasih kurung. Jangan sampai ditulis 3 min 2. Loh, kenapa kok ditulis kayak gitu? Ya, soalnya kan min 2, Mbak. Min sama min, kayak gitu. Nggak boleh, karena ini operasi bilangan bulat. Nanti beda lagi. Kalau misalnya di sini 3 min 2, hasilnya akan beda dengan 3 min 2 gitu. Jangan lupa dikasih kuadrat, kemudian ditambah, dijumlah dengan Y2 min Y1 kuadrat. Y2-nya berarti punya siapa? Punya B, benar. Y1-nya punya siapa, Mbak? Punyanya A, benar. Berarti A-nya, B-nya, ini Y-nya berapa? 4, A-nya 5. Dikerjain deh, 3 min 2. Min ketemu min, masih ingat nggak operasi bilangan bulat? Min ketemu min jadinya ditambah. Berarti 3 ditambah 2 berapa? 5. Nah, 5 ini dikuadratin, tetap kurungnya dikuadratin. Kemudian 4 min 5, min 1, karena punya permen 4, tapi dikasihnya 5, jadi min 1, kayak gitu. Dikuadratin juga. Kemudian 5 dikuadratin berapa? 5 dikali 5.
Bukan 5 dikali 2 ya, tapi 5 dikali 5. 5-nya itu 5 kali, berarti 25. Nah, terus min 1 dikali min 1, bukan min 1 dikali 2. Min 1 dikali 1. Halo Deira, menyesuaikan ya. Min 1 dikali min 1, kayak gini kan. Min 1 dikali min 1, min dikali min, berarti plus. Berarti plus 1. Bukan min 1 dikali min 1. Min 1, itu salah. Tapi min 1 dikali min 1, min dikali min itu hasilnya positif ya. Jangan lupa ya. Berarti 25 ditambah 1 berapa? Akar 26. Jadi jarak titik A dan B ini akar 26. Nah, 26 ini kan tidak bisa nih diakarin. 26 berapa? 5, kan susah ya, harus pakai kalkulator. Jadi it's okay kalau misalnya adik-adik ditulis seperti ini, 26. Namun misalnya di sini 25, 16, 9, atau berapapun angka yang itu bisa diakarin 2, nah itu dihitung. Jadi seperti yang Bu Nisa bilang di grup atau di pembelajaran sebelumnya, adik-adik harus mengerjakan itu sampai di bentuk yang paling sederhana. Karena nanti misalnya di pilihan ganda nih, yang misalnya hasil akhirnya di sini akar 25, yang mana akar 25 itu 5, ya kan? Misalnya pilihan A itu akar 26, terus misalnya pilihan yang B itu 5, yang C itu 7, yang D itu akar 16. Nanti adik-adik bingung, aduh gimana ya? Jawaban akhirku kok akar 25, kok tapi nggak ada di pilihan ganda, terus bingung. Akhirnya adik-adik jawab yang akar 26, karena ini nih yang paling dekat nih, kayaknya akar 26 deh. Soalnya paling dekat, paling ini salah ketik. Nah, bukan kayak gitu. Nah, itu sederhanakan lagi. Jawabannya adalah 5. Jadi, lebih teliti lagi dalam mengerjakan soal seperti ini ya. Nah, kemudian ada soal nih, mencari jarak B dan C, C dan D. Nah, ini boleh adik-adik kerjakan setelah ini di bukunya masing-masing, lalu nanti difotokan di grup ya, di-share di grup kelas 8F. Nanti saya dan Bu Nisa akan mencoba untuk mengoreksi jawaban adik-adik gitu. Kemudian selanjutnya nih, posisi garis sejajar. Nah, tadi kan di awal sudah ada tulisannya bahwa yang terakhir itu kedudukan garis terhadap garis sumbu. Ada 3, sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Nah, ini sejajar adalah 2 garis yang sejajar tidak akan saling berpotongan. Posisi garis sejajar. Nah, posisi garis sejajar ini sama kayak posisi rel kereta api. Nah, pasti kan adik-adik pernah naik kereta api atau ke stasiun, ke Balapan atau Purwasari. Nah, itu kan ada rel yang sejajar gini, yang jejeran gini. Misalnya ada kereta dari Jogja ke Solo, ada kereta dari Solo ke Jogja, kan dia bisa nggak bertabrakan nih saat berjalan. Nah, karena posisi relnya ini sejajar, kayak gitu. Sejajar. Jadi perumpamaannya itu posisi garis sejajar adalah seperti posisi rel kereta api sejajar, gitu ya. Contohnya, garis K sejajar dengan sumbu X. Garis K yang mana? Yang ini. Sumbu X-nya yang ini, sejajar. Sejajar ini kan kayak rel kereta api. Misalnya dari sini, Solo ke Jogja, lewat sini keretanya. Sini, Jogja ke Solo lewat sini. Jadi tidak akan mungkin terjadi kecelakaan. Itu perumpamaannya garis sejajar. Misalnya suatu hari waktu ujian adik-adik lupa, aduh gimana ya posisi garis sejajar nih, ingat-ingat aja rel kereta api gitu. Kemudian yang garis M. Garis M nih sejajar dengan sumbu Y. Nih, sejajar.
dengan sumbu Y. Gitu ya. Sejajar dengan sumbu Y. Karena dia gini, sejajar itu berdekatan kayak gini, sejajar. Kemudian yang kedua adalah posisi garis tegak lurus. Dua ruas garis yang saling tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Sudut 90 derajat itu segini. Adik-adik udah belajar sudut-sudut kan? 90 derajat tuh segini. Atau sudut siku-siku. Misalnya garis N tegak lurus dengan sumbu X. Nih. Sumbu X dan garis N. Nah, tegak lurusnya yang mana, Mbak? Buktinya ini. Buktinya itu. Nih, ini garis N. Terus sumbu X. Nah, ini ada 90 derajat. Nah, sudut siku-sikunya. Nah, ini 90 derajat. Gitu. Gitu ya. Kemudian garis K yang ini tegak lurus dengan sumbu Y. Sumbu Y yang ini. Nah, ini enggak ini Mbak, enggak berpotong enggak nyentuh garis Y-nya. Jadi nanti misalnya bingung gitu. It's okay, tidak usah khawatir, tinggal diterusin aja. Jret, sampai sini misalnya. Nah, gini kan lebih gampang, ini sumbu Y-nya. Nah, bikin kayak gini. Siku-siku 90 derajat. Misalnya nanti di sini ada suatu garis lagi, misalnya garis X ya. Nah, terus posisi tegak lurus dia terhadap sumbu Y, pembuktiannya mana gitu ya. Nah, kan adik-adik bingung nih, loh mana sumbu Y-nya kan jauh, X-nya di sini. Nggak apa-apa, ini nanti tinggal diterusin aja. Ditarik garis yang lebih panjang, ini sampai ke sumbu Y. Nah, nanti tinggal dibentuk sudut siku-siku. Nah, ini gitu. Sudut siku-sikunya di sini. Jadi, garis X ini tegak lurus dengan sumbu Y. Gitu ya. Nah, kemudian, posisi garis yang terakhir adalah posisi berpotongan. Posisi berpotongan, yaitu dua garis yang saling bertemu di satu titik. Berpotongan. Berpotongan, berarti dia bertemu di dalam di suatu titik, di satu titik gitu. Misalnya garis K berpotongan dengan sumbu X. Garis K nih berpotongan dengan sumbu X. Kemudian garis M berpotongan dengan sumbu Y. Gitu. Bertemu di satu titik. Gitu. Kemudian garis N ini berarti juga berpotongan dengan sumbu Y. Nah, yang garis L ini berpotongan dengan sumbu X gitu. Udah selesai materi kita, selesai di sini hari ini. Jangan lupa tadi yang ini mencari jarak B dan C dan jarak C dan D gitu. Sampai sini ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau mengkonfirmasi, boleh on mic atau boleh ditulis juga gitu. Gimana? Atau sudah pada lapar ya ini ya yang belum sarapan nih, jadi suaranya nggak kedengeran atau sudah tidak berdaya untuk mengetik. Gimana? Ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini? Atau misalnya adik-adik belum mempunyai pertanyaan sampai di sini, nanti bisa tanya di grup atau bisa PC juga, chat personal ke Mbak, nggak apa-apa. Misalnya tanya, Mbak, tadi aku kurang paham yang posisi garis sejajar. Boleh minta soal nggak biar aku lebih paham? Nggak apa-apa. Misalnya ada yang belum paham, tadi aku nggak paham, Mbak, jawabannya Safira gimana? Belum paham penjelasannya. Tadi aku coba ngerjain kok jawabannya beda ya sama Safira. Nggak apa-apa, nanti PC aja Mbak Nabil. Misalnya minta soal tambahan atau materi tambahan, nanti juga Mbak akan menjawab gitu. Gimana?
Atau sudah cukup ya Google Meet-nya? Sayang kuotanya juga, dan misalnya HP-nya mau dipakai kakak, bapak, atau ibunya juga. Oke. Adik-adik bisa on cam dulu yuk buat dokumentasi nih. Buat bukti presensi. Nih, dari Bu Anissa menyampaikan terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi dalam Google Meet kali ini. Untuk tugas wajib di Google Classroom, terima kasih untuk Mbak Kalista, Mbak Syifa, Mas Aldo, dan Mas Arasi yang sudah mengumpulkan. Nah, yang lainnya itu segera ya mengumpulkan tugasnya di Google Classroom. Ditunggu sama Bu Nisa gitu. Oke, ini adik-adik ada yang mau on cam nggak untuk dokumentasi? Yuk, biar segera diakhiri Google Meet-nya, biar bisa melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Halo, Dek Febian. Berhubung ini materinya sudah selesai Google Meet-nya, jadi nanti Dek Febian bisa lihat di record ya. Recordnya nanti Mbak upload di YouTube. Nah, Dek Febian bisa lihat di situ. Gitu. Gimana adik-adik semuanya? Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah bisa on cam atau tidak? Maaf Mbak, nggak bisa on kamera soalnya nggak pakai seragam, baru gabung. Oh ya nggak apa-apa ya Dek Ira. Buat yang lainnya nggak apa-apa nggak bisa on cam. Ini udah Mbak screenshot buat buktinya, walaupun nggak on cam kan, tapi ada nama adik-adik nih, nama lengkapnya, biar nanti Bu Nisa nggak kesulitan untuk merekap presensinya. Terima kasih banyak buat adik-adik semuanya yang sudah berpartisipasi. Terima kasih untuk Dek Safira yang sudah menjawab pertanyaan, dan juga Dek Naufal yang sudah menjawab pertanyaan, dan juga semua adik-adik yang sudah berpartisipasi, sudah meluangkan waktunya untuk Google Meet pada pagi hari ini. Mbak mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi, atau jika kecepatan, atau jika tidak jelas. Untuk lebih lanjutnya terkait pertanyaan atau tambahan materi, adik-adik bisa tanyakan atau sampaikan di grup, atau bisa juga lewat PC dengan Mbak Nabil gitu ya. Terima kasih atas partisipasinya adik-adik semuanya. Semoga harinya menyenangkan, semoga Selasanya menyenangkan. Mbak Nabil akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, wes. Ren, arep ngomong apa? Ren, metu to. Ren,